Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saya harap saudara-saudara dimanapun berada tetap sukacita, baik, semangat, dan tetap bersabar ya. Di zaman sulit yang seperti ini, saudara sekalian, banyak orang-orang yang mengalami frustasi, putus asa, karena mengalami akan tekanan yang berat, ekonomi semakin sulit. Tapi ingat saudara-saudara, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Ada pertolongan yang ajaib, ada kelepasan, ada masa depan yang memberikan pengharapan baru kepada kita. Tuhan mampu, saudara sekalian, menyelamatkan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru, yang akan memberikan tuntunan atas hidup kita untuk masa depan kita. Mari saudara-saudara, kita agungkan Tuhan. Kita akan beri kemuliaan dan hormat, sebab Dia ajaib, Dia besar, perbuatannya luar biasa ajaib, saudara. Saat ini Dia ada bersama dengan kita, sehingga kita mampu berjalan, mampu bertahan menghadapi akan tantangan hidup ini, karena Dia selalu beserta dengan kita. Ada amin, saudara? Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles
miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Haleluya. Jesus. Oh Jesus. Kami muliakan namamu. Oh haleluya. Kami menyembah Engkau bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami muliakan namamu. Oh haleluya. Oh Ramaya Sanaya Ramaturia. Haleluya. Engkau kami muliakan, Engkau yang kami besarkan Tuhan. Tiada nama lain, hanya namamu Tuhan. Oh namamu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami besarkan namamu. Kami tinggikan namamu. Oh haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau memuliakan namamu, mengagungkan Engkau. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau memuliakan namamu bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami tahu Engkau di atas puji-pujian umat-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Engkau sangat besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami mau serahkan saat ini di dalam tangan-Mu. Kami mau mengagungkan namamu Bapa. Engkau besar.
tiada Allah seperti Allahku. Tiada Tuhan seperti Tuhanku. Yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian luar biasa Tuhan kami. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bubuhkan kuasa kepada mulut hamba-Mu, supaya menyampaikan firman bukan dengan kekuatan manusia, tapi kami berkata-kata dengan kuasa daripada Allah. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah jemaat-Mu, yang mungkin saat ini Tuhan, mereka berbakti online dengan membawa segala pergumulan mereka. Namun kami percaya satu perkara Bapa, bahwa kuasa-Mu sanggup memberikan kemenangan, kuasa-Mu sanggup memberikan kelegaan, dan kuasa-Mu sanggup membebaskan kami dari segala kesesakan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan firman ini. Dan kami percaya berbahagia mereka yang mendengar firman daripada Allah, yang menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang hidup kami berdoa. Semua mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil di dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, kalau saudara buka di dalam bagian ini, saya akan bacakan. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang telah lelah, yang tak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan. Dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkan aku, hai kamu keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Sekali lagi, kepada siapakah kamu mau atau hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Nah, di dalam ayat yang terakhir dikatakan, kepada siapakah kamu mau menyamakan aku? Apakah ada Allah yang sama dengan Allah bangsa Israel? Adakah Tuhan yang sama dengan Tuhan bangsa Israel? Yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jawabannya, tidak ada. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku?
Tidak ada. Jadi tidak ada Allah seperti Allah kita. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Tidak ada yang menyamai Dia. Atau yang melebihi Dia. Di dalam kuasanya yang dahsyat. Ini yang pertama. Ya, tidak ada yang dapat menyamai dan melebihi Allah dan Tuhan kita di dalam kuasanya yang dahsyat. Firman ini sebenarnya apa yang Tuhan akan lakukan di masa mendatang. Mengenai dewa-dewa orang Babel. Yaitu yang bernama Bel dan Nebo. Allah mau membuktikan bahwa Ia lebih berkuasa dari dewa orang-orang Babel. Siapakah dewa Bel dan Nebo? Ada yang berpendapat Bel merupakan kependekan dari Baal, ilah yang disembah orang-orang di Kanaan. Namun banyak yang berpendapat bahwa Bel merupakan nama Raja Babel. Yang pertama yaitu Belus yang kemudian didewakan. Dan Nebo merupakan nama nabi yang didewakan. Jadi pada zaman itu mungkin juga sampai saat ini mungkin masih ada orang yang hebat, orang yang terkenal, itu bisa didewakan, dijadikan dewa untuk disembah-sembah. Demikian bangganya saudara sekalian. Kalau kita melihat sehingga nama baik Bel maupun Nebo dipakai sebagai nama di muka nama daripada raja-raja dan orang-orang bangsawan di Babel. Seperti Belsyazar itu memakai nama di mukanya adalah dewa Bel. Nebukadnezar dan Nebuzaradan memakai nama di muka nama mereka adalah dewa Nebo. Mereka bangga banget untuk dewa-dewa mereka. Dan pada zaman itu banyak yang melakukan ini, saudara sekalian. Ingat seperti Nebukadnezar, raja ini, dia membuat patung di mana orang-orang harus menyembah patung daripada Raja Nebukadnezar. Seolah-olah dia dewa. Tetapi ada beberapa orang-orang Israel yang setia kepada Tuhan. Dan orang yang setia seringkali mengalami penganiayaan. Tetapi saya katakan, jangan takut aniaya. Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Menyelamatkan kita dari kesukaran-kesukaran hidup. Asal kita percaya Dia. Asal kita setia. Asal kita hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. 3 orang Israel yang setia kepada Tuhan, yang hidupnya taat kepada Tuhan, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akibatnya apa? Akibatnya mereka dimasukkan di dapur api yang menyala-nyala dengan hebatnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak.
Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Semua orang melihat bahwa yang ada di dapur api bukan hanya jumlahnya 3 orang, tapi 4 orang. Siapa yang keempat? Orang yang keempat itu adalah Allah yang menyertai mereka. Sehingga api tidak menghanguskan baju mereka, tidak membinasakan mereka. Mereka selamat di dalam perlindungan daripada Tuhan. Orang-orang Babel sangat bangga terhadap dewa-dewa mereka. Teristimewa karena dewa-dewa itu memberikan kesuksesan kepada mereka. Sehingga Babel menjadi negara superpower. Dan yang terakhir, saudara sekalian, oleh karena Babel dapat mengalahkan bangsa Israel. Dan mereka menghina Allah Yehova, Allah bangsa Israel. Mereka mengatakan bahwa ternyata Allah Yehova tidak mampu menolong bangsa Israel ketika menghadapi Babel. Dewa Bel dan Dewa Nebo terlalu kuat bagi Allah bangsa Israel. Nah, saudara sekalian, apakah benar bahwa Allah bangsa Israel itu lebih lemah daripada dewa-dewa orang-orang Babel? Nah, Allah membuktikan diri bahwa dia lebih berkuasa. Ia membuktikan diri bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dahsyat daripada Bel dan Nebo. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Babel dapat mengalahkan Israel? Jawabannya cuma sederhana. Karena diizinkan Tuhan. Dan apa yang diizinkan oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Bukan hanya di dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi juga di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ingat apa yang menjadi ajaran doa Bapa kami daripada Tuhan kita Yesus. Yesus mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itu terjadi. Dan kalau Tuhan mengizinkan Babel mengalahkan Israel, bukan oleh karena Tuhan tidak memiliki kuasa, atau Tuhan lebih lemah daripada dewa Bel dan Nebo. Tapi Tuhan izinkan semuanya terjadi. Oleh karena bangsa Israel sudah berubah setia kepada Tuhan. Menyembah berhala-berhala. Kehidupannya jahat. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dengan tujuan Tuhan menghajar bangsa Israel supaya kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar. Seperti anak-anak yang nakal diberitahu tidak bisa, dihukum bukan karena benci, tapi karena sayang. Dan ingin supaya anak-anak itu menyadari akan kesalahannya. Dan menjadi benar. Ini yang terjadi. Bukan karena Tuhan Israel tidak mampu menolong mereka. Bukan karena Tuhan Israel itu lebih lemah daripada dewa Bel dan Babel. Tuhan itu lebih berkuasa. Dia memiliki kuasa yang sangat dahsyat, sangat hebat. Jauh melebihi Bel dan Nebo. Bila
Apabila Tuhan menyertai Israel, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat mengalahkan Israel. Betul nggak? Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada satu kuasa yang bisa melawan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tidak ada satu kuasa bisa menjamah kita. Kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Dia berkuasa untuk menolong kita dari kesesakan yang kita hadapi. Saya tidak mengatakan kalau kita mengikut Tuhan, hidup kita itu tidak akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi masalah. Itulah yang disebut suka duka hidup manusia. Tetapi di dalam masalah itu, kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita dari segala masalah yang kita hadapi. Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita, sehingga tidak ada yang jahat yang bisa menjamah kita. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkannya. Mazmur 34 ayat 8 sekali lagi, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta John G. Paton, seorang utusan Injil di Kepulauan New Hebrides, yang sekarang disebut mungkin negara Vanuatu, menceritakan pengalamannya sebagai utusan Injil di New Hebrides. Penduduk New Hebrides yang memusuhi para utusan Injil itu mau membakar rumah pendeta John Paton. John Paton menghadapi bahaya ini, dia hanya bisa berdoa kepada sorga, kepada Tuhan yang ada di dalam sorga. Persis seperti ketika Hizkia, dia menghadapi ancaman daripada Raja Asyur yang mengancam, yang menista Allah Yehova. Maka Hizkia dan bersama-sama dengan Yesaya bin Amos, dia berdoa kepada sorga. Demikian juga John Paton. Bersama dengan istri, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya Tuhan menolong mereka dari bahaya maut itu. Pada waktu fajar menyingsing, mereka sangat heran-heran atau terheran-heran karena para pengepung itu lari pontang-panting. Setahun kemudian, kepala suku itu bertobat. Lalu John Paton bertanya kepadanya, apa yang sebenarnya membuat para pengepung rumah utusan Injil itu lari waktu fajar menyingsing? Jawabannya adalah balas bertanya. Siapa orang-orang yang waktu itu bersama-sama dengan Bapak Pendeta? Jawab Pendeta Paton, tidak ada siapa-siapa. Hanya istriku dan anakku. Kata kepala suku itu, aku dan anak buahku melihat banyak orang laki-laki yang menjaga. Ratusan laki-laki yang bertumbuh besar, berpakaian mengkilat, dan pedang terhunus di tangan mereka. Mereka melingkari markas
atau rumah utusan Injil itu, sehingga kami takut lari meninggalkan rumah itu. Siapa yang melingkari rumah daripada pendeta John Paton? Malaikat Tuhan yang datang mengawal dan menjaga anak-anaknya yang berharap, yang hidup takut akan Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Nah, di dalam ayat yang pertama yang kita baca bersama-sama dikatakan Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Apa artinya? Artinya Bel dan Nebo tidak bisa menolong penyembah-penyembahnya di dalam kesesakan. Ketika Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk melawan Babel, ternyata dewa-dewa yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sombongkan, tidak dapat menyelamatkan mereka dari kekalahan. Karena apa? Karena cuma patung. Yesaya 46 ayat 7 mengatakan, sekalipun mereka berseru kepadanya, ia tidak akan menjawab. Dan ia tidak dapat menyelamatkan mereka dari kesesakan. Bel dan Nebo sudah tidak berguna lagi bagi orang Persia. Bagi orang-orang Persia, patung tersebut useless. Yang masih berguna bukan patung-patungnya. Karena mereka ternyata tidak dapat menolong yang menyembahnya dari kekalahan melawan Persia. Yang berguna bagi orang-orang Persia adalah emas, perak, yang bisa menambah kocek kekayaan orang-orang Persia. Karena patung-patung itu dibuat daripada emas dan perak. Patung-patung itu dihancurkan. Dan mereka angkut emas peraknya dengan binatang yang mengangkutnya ke Persia. Sampai binatang yang mengangkutnya kelelahan. Karena beratnya beban yang dipikulnya. Bel dan Nebo tidak dapat menolong penyembah-penyembahnya. Juga mereka tidak dapat meringankan beban binatang yang mengangkutnya. Dan ini berbeda banget dengan Allah Israel. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, mampu menyelamatkan kita dari kesesakan. Ketika kita berseru kepadanya, maka ia akan meluputkan kita. Demikian dikatakan di dalam Mazmur 50 ayat 15. Bahkan ia yang dapat melepaskan kita. Yang letih, lesu, dan karena menanggung beban yang berat. Dia dapat memberikan kelegaan. Dia dapat mengangkat segala beban yang kita pikul. Yang berat. Dan teristimewa beban yang terberat adalah dosa yang kita pikul. Tetapi Tuhan sudah mengangkat beban dosa itu. Dan dia sudah memikulnya di atas kayu salib. Supaya orang-orang yang percaya kepada kematiannya dan kepada kebangkitannya, mereka diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Bel dan Nebo tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bukannya tidak mampu menyelamatkan penyembah-penyembahnya, bukan tidak mampu meringankan beban daripada beban yang berat yang dipikul oleh binatang-binatang itu, tetapi juga dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri ketika ditawan
di Persia. Allah Israel mampu menyelamatkan dirinya ketika ditawan musuh. Karena ia bukan patung yang mati, tetapi dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Ketika tabut Allah yang terbuat dari emas ditawan oleh orang-orang Filistin yang mengalahkan Israel, tabut yang merupakan simbol kehadiran Tuhan, maka tangan Tuhan menekan orang-orang Filistin dengan sangat berat dan menghajar mereka dengan borok-borok, dan Tuhan memaksa mereka untuk mengembalikan tabut itu ke tempat yang semula. Saudara dapat membaca di dalam 1 Samuel 5, pasal 5 dan pasal 6. Ia bukan hanya dapat menyelamatkan kita. Ia bukan hanya dapat mengangkat beban-beban yang berat. Tetapi ia juga dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu bantuan kita untuk menyelamatkan dia dari tangan musuh-musuhnya. Nah, kita masuk bagian 2. Kalau bagian yang pertama, tidak ada Allah seperti Allah bangsa Israel. Seperti Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kuasanya yang dahsyat. Bagian yang kedua, karena kasihnya yang luar biasa. Kalau saya katakan luar biasa, tidak ada yang dapat mengasihi kita seperti Allah mengasihi kita. Dia adalah kasih, dan dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Di mana Rasul Paulus katakan, tingginya seperti langit, dalam seperti lautan, dan indah, lebih indah daripada pelangi. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, engkau telah mendengar tentang Bel dan Nebo. Sekarang dengarkan aku, kaum keturunan Yakub yang masih tersisa, yang hidup. Yang pertama, dikatakan, aku mendukung engkau sejak dari kandungan. Sejak dari kandungan. Dan menjunjung sejak dari rahim. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka lahir dari kandungan, dari rahim, daripada Allah sendiri. Oleh karena itu, ia mendukung dan menjunjung bangsa Israel yang dilahirkan dengan penuh kehati-hatian, supaya tetap hidup dan tidak akan membiarkan tangan yang jahat menjamahnya. Ia akan melindungi Israel dari mereka yang mau menghancurkannya. Di dalam Mazmur 105 ayat 12 dan 14, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Lihat, kasih Allah kepada bangsa Israel. Ketika sebelum menjadi suatu bangsa, Tuhan sudah mengasihi Israel. Dan ketika mereka dilahirkan oleh Tuhan sebagai satu bangsa, Tuhan tetap mengasihi kepada mereka. Dan Tuhan tidak akan membiarkan bangsa ini dicelakai oleh siapapun juga.
orang yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Tapi siapa yang menjamah Israel dengan tujuan yang jahat, dia menjamah akan biji mata daripada Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang luar biasa. Ia memberikan undang-undang yang merupakan hukum ketetapan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Janji Allah kepada mereka yang menaati firman-Nya. Tuhan akan memberkati mereka. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, saudara baca sendiri. Saya hanya mengutip Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Tidak keseluruhannya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia kepada perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Membuat Israel unggul daripada bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, saya aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu, saudara sekalian, untuk hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Ya, supaya Tuhan itu senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Ia memelihara selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Ketika Israel dilahirkan sebagai satu bangsa, ketika dia dibebaskan daripada perbudakan di Mesir, mereka lahir sebagai satu bangsa. Dan mereka disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Kanaan yang akan menjadi negara mereka. Tuhan memenuhi kebutuhan mereka dalam perjalanan di padang gurun, baik makanan, minuman. Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan yang merupakan payung bagi mereka pada saat siang hari, pada saat panas terik menimpa mereka. Dan Tuhan menghangatkan mereka, memberi mereka penerangan dengan tiang api, sehingga mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Mereka dihangatkan pada waktu malam yang dingin. Ia menyertai mereka ketika menghadapi musuh-musuh yang menghadang perjalanan mereka. Ini juga menggambarkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi barang siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang sudah lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengingatkan kita bahwa kita juga seperti Israel, dilahirkan baru dari Allah. Ketika kita percaya Yesus, kita dilahirkan baru. Yang lama sudah tersalib bersama dengan Yesus. Kita adalah ciptaan Tuhan yang baru, yang sudah dibersihkan daripada segala kekotoran dosa di dalam kehidupan kita.
Pikiran kita sudah dibersihkan dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan hati kita juga sudah dibersihkan. Hidup kita sudah disucikan oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan juga akan menyertai kita. Dia akan menolong kita menghadapi kesesakan. Dia akan menyembuhkan pada waktu kita sakit. Akan menghiburkan pada waktu kita susah. Mari kita percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi kepada kita. Mengasihi saudara dan saya. Jangan kita meragukan akan kasih daripada Tuhan terhadap kita. Jangan meragukan tentang penyertaan Tuhan, tentang pemeliharanya di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya. Mari kita percayakan hidup ini sepenuhnya di dalam tangan Bapa yang baik dan yang penuh kasih itu. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Hal yang kedua, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan mengasihi bukan pada waktu bangsa Israel itu balita, pada waktu bayi balita, pada waktu remaja, sampai pada masa tuanya. Janji Tuhan, Ia tidak berubah. Ia tetap mengasihi bangsa Israel. Dan ini juga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya menyertai kita pada waktu kita dilahirkan sebagai ciptaan yang baru. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Sampai dewasa. Sampai kita tua, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap memeliharakan kita. Sampai selama-lamanya. Nah, dikatakan bahwa Ia tetap menyertai, Ia tetap menggendong dan menanggung, memikul, dan menyelamatkan kita ketika kita sudah menjadi lemah dan di dalam kesukaran. Kita tidak dibiarkan sendiri. Apakah saudara dapat melihat? Tuhan ada di samping kita, bersama-sama dengan kita. Sekalipun orang tidak bersama dengan kita, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita dan tidak membiarkan kita sendirian. Suatu malam, saudara sekalian, ada seorang bermimpi sedang berjalan bersama dengan Tuhan di pesisir pantai. Saya percaya orang ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengasihi kepada Tuhan. Yang hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Setelah berjalan jauh, orang itu melihat ke belakang. Dan nampak berjajar 4 telapak kaki di sepanjang pesisir itu. Sepasang telapak kaki adalah jejak kakinya. Dan sepasang yang lain adalah telapak kaki Tuhan. Tetapi semakin jauh, yang nampak di sepanjang pesisir itu hanya sepasang telapak kaki saja. Orang itu terheran-heran. Ia mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa yang tampak hanya sepasang telapak kaki saja? Tuhan menjawabnya, anakku, engkau telah begitu lelah di dalam perjalanan iman ini.
Sebab itu aku menggendong kamu. Kamu tidak perlu berjalan lagi. Akulah yang berjalan bagi kamu. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita, seringkali kita merasa lelah. Merasa berjalan sendirian. Seringkali kita merasa Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu nyata. Hanya kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Hanya dapat kita lihat Tuhan itu dengan mata iman kita. Bahwa Tuhan itu nyata. Ada di sampingmu dan di sampingku. Ya Tuhan, yang sama waktu kita masih menjadi bayi rohani. Menjadi dewasa rohani. Bahkan sampai usia lanjut. Kalau kemarin Ia dapat menyelamatkan kita, sekarang pun Ya Tuhan yang sama, yang dapat menyelamatkan kita dari kesesakan. Dapat memberikan jalan keluar. Dapat menyembuhkan dari sakit penyakit. Dan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Ini yang dilakukan Tuhan. Ketika kita merasa lelah, merasa letih lesu, karena beban yang berat, tidak lagi mampu meneruskan perjalanan mengikut Tuhan. Ia tahu kekuatan kita telah merosot. Dan Ia mau menggendong, memikul, menanggung kita. Sampai kita tiba di rumah Bapa yang kekal. Dan kita harus setia kepada Dia. Jangan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Allah mana seperti Allahku yang berkuasa dan yang setia menyertai kita. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Allah seperti Allahku yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan, sebab Engkau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau.
Allah mana seperti Allahku? Yang Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara percaya, tidak ada Allah seperti Allahmu. Tidak ada Allah seperti Allahku. Dia adalah Allah yang menciptakan. Bukan Allah yang diciptakan manusia. Tidak ada Allah seperti Allah bangsa Israel. Allah pencipta langit dan bumi. Yang kita kenal hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh ku bangga, Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, Bapa, di dalam tangan daripada Tuhan. Janji-Mu Engkau mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Amin Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau makasih Bapa untuk kasih-Mu yang demikian besar, yang tidak bisa diukur oleh siapapun juga. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam daripada lautan, dan lebih indah daripada pelangi. Kasih daripada Allah. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu, mereka boleh kembali merasakan kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin Tuhan. Supaya kasih ini yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami boleh tetap hidup Tuhan, mengasihi Engkau. Kami boleh tetap hidup untuk memuliakan, untuk menjadi senjata kebenaran daripada Allah di tengah-tengah dunia. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh jemaat ini, mereka milik-Mu, bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Kalau ada pada saat ini Tuhan, yang mengalami pergumulan, biarlah Engkau berikan kemenangan Tuhan. Kalau pada saat ini ada yang menginginkan sesuatu, marilah Bapa, Engkau Bapa yang baik. Kalau Bapa di dalam dunia bisa memberikan anaknya yang minta roti dan tidak memberikan batu, minta ikan tidak memberikan ular. Apalagi Bapa kami yang di sorga. Engkau mampu Tuhan memberikan apa yang diinginkan anak-anak-Mu sekalian. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Karena Engkau baik. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Jagai anak-anak-Mu daripada COVID-19. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Yang bekerja Engkau jagai. Ya, lindungi Tuhan. Engkau lindungi. Amin Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan juga pada saat ini kami ingat untuk Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang saat ini masih bergulat untuk memenangkan peperangan melawan COVID-19. Biarlah Tuhan tolong Bapa, supaya kami boleh melihat mujizat terjadi, penurunan COVID-19 terjadi, pemulihan ekonomi terjadi. Amin Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan karena kami tahu kesejahteraan daripada kota, daripada negara merupakan kesejahteraan daripada rakyat. Biarlah Engkau berkati Bapa. Demikian pula kami juga mendoakan untuk Amerika. Tolong perekonomian Amerika.
Tolong mereka yang tidak memiliki pekerjaan, supaya Tuhan membukakan jalan, bukan dengan kekuatan manusia, tapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Dan Engkau menolong supaya perekonomian Amerika tidak menjadi kolaps, tapi diberkati karena kesejahteraan Amerika, kesejahteraan bagi semua yang tinggal di Amerika. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pemilihan umum. Di Amerika, Bapa, Engkau tahu 2 calon yang hidup sesuai dengan hati dan pikiran daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, supaya kami boleh melihat seorang presiden yang Tuhan pilih, mampu membawa bangsa ini hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Amin Tuhan. Karena manusia hanya memandang luar, tetapi Tuhan yang melihat hati manusia. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan sekali lagi, seluruh jemaat-Mu diberkati. Yang bekerja minggu ini berkatilah Tuhan. Demikian juga pada saat ini yang berusaha, juga Engkau akan memberkati apa yang diusahakannya dengan berlimpah-limpah. Dan biarlah sungai berkat daripada Allah mengalir atas pohon yang ditanam dekat dengan sungai daripada Allah. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian ibadah pada saat ini. Hanya di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang dahsyat dan kasih yang sangat luar biasa terhadap kami. Amin. Dan kita akan menutup dengan berkat. Angkat tangan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang akan mengiringi engkau hari ini, mengiringi pekerjaanmu pada minggu ini, dan yang akan menyertai engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan memberkati. Dan akhir kata saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sekali lagi, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Bye.